got so. Selamat datang di video penjelasan tentang analisis dan implementasi graf berbasis peta lokasi. Dalam video ini, kita akan membahas permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah pembuatan graf, hingga perhitungan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dari Universitas Dian Nusantara menuju Cibubur Junction. Mari kita mulai. Sebelum kita melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan tim yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan analisis dan implementasi graf ini. 1. Anissa Aprilia Putri. 2. Boydo Saragih. 3. MHMD Naufal Salats. 4. Muhammad Usman. 5. Syambudi Lutfi. Setiap anggota tim berperan penting dalam pengumpulan data, pembuatan graf, serta implementasi algoritma untuk mencapai solusi yang optimal. Adapun graf digunakan untuk memodelkan hubungan antar elemen dalam sistem kompleks seperti transportasi dan navigasi. Dengan graf, kita dapat menganalisis jalur antar lokasi dan mencari solusi optimal. Algoritma Dijkstra membantu menemukan jalur terpendek antara dua lokasi secara efisien. Dan tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami konsep graf sebagai model hubungan antar lokasi, serta mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menganalisis rute dari Universitas Dian Nusantara ke Mall Cibubur Junction. Dengan menggunakan algoritma ini, kita akan menentukan jalur paling efisien berdasarkan survei, dan memberikan rekomendasi jalur optimal untuk perjalanan. Identifikasi masalah. Studi ini menggunakan graf berbobot untuk mencari rute tercepat atau terpendek dari Universitas Dian Nusantara ke Mall Cibubur Junction. Algoritma Dijkstra diterapkan untuk menentukan rute optimal, mendukung perencanaan perjalanan yang efisien. Setiap simpul mewakili lokasi dengan sisi menunjukkan jarak tempuh. Batasan masalah hanya mempertimbangkan graf berarah, di mana setiap sisi memiliki arah tertentu sesuai dengan kondisi rute di lapangan. Studi ini hanya fokus pada jarak, tanpa mempertimbangkan biaya transportasi. Bobot sisi dalam graf merepresentasikan jarak tempuh antar lokasi, berdasarkan survei lapangan atau peta digital. Studi ini tidak mempertimbangkan faktor cuaca atau kondisi jalan yang dapat memengaruhi waktu tempuh. Kondisi lalu lintas diasumsikan statis, tanpa perubahan dinamis seperti kemacetan mendadak. Pembuatan graf berbasis peta lokasi. 1. Identifikasi lokasi utama sebagai simpul graf. 2. Tentukan hubungan antar lokasi sebagai sisi graf. 3. Hitung jarak antar simpul sebagai bobot sisi. 4. Visualisasikan graf dengan simpul, sisi, dan bobot. 5. Validasi data dengan kondisi lapangan atau peta digital. 5. Siapkan graf untuk implementasi algoritma pencarian rute. Adapun implementasi algoritma Dijkstra. 1. Inisialisasi. Atur jarak semua simpul kecuali simpul awal, 0. Buat daftar simpul yang belum dikunjungi. 2. Pemrosesan simpul. Pilih simpul dengan jarak terkecil, perbarui jarak ke simpul tetangga jika lebih pendek. 3. Penandaan simpul. Tandai simpul yang dikunjungi dan hapus dari daftar. Ulangi hingga semua simpul diproses. 4. Hasil akhir. Jalur terpendek ditemukan dengan menjumlahkan bobot terkecil yang diperbarui. Adapun contohnya, dari simpul 1 ke simpul 2, bobot sama dengan 300 meter. Dari simpul 2 ke simpul 3, bobot sama dengan 900 meter. Jalur terpendek dari simpul 1 ke simpul 3 adalah 1, 2, 3, total 1200 meter. Kemudian ini semua lokasi dari setiap simpul dari graf kami. Simpul pertama, Universitas Dian Nusantara. Simpul kedua, Gria Krishna Cafe Convention Hall. Simpul ketiga, Planet Ban Raya Keranggan Jatiraden. Simpul keempat, Tuk-Tuk Roast Beans. Simpul kelima, Rumah Makan Rumah Gadang Simpang Raya. Simpul keenam, Raffles Hills Housing Estate Cibubur. Simpul ketujuh, Rumah Makan Takanajuo. Simpul kedelapan, Takoyaki Ketchi. Simpul kesembilan, Kantor TPU Pondok Ranggon. Simpul kesepuluh, Sate Marangi Haji Yeti, Cabang Cibubur. Simpul ke-11, Mall Cibubur Junction. Hasil perhitungan graf dalam bentuk matriks. Perhitungan matriks ketetanggaan didasarkan pada jalur langsung atau bypass. Simpul adalah titik awal, dan simpul adalah tujuan. Bypass berarti ada arah panah langsung dari simpul awal ke simpul tujuan, tanpa melewati simpul lain. Contohnya, jika mencari jarak dari simpul 1 ke simpul 2,
jaraknya 300 meter, sesuai visualisasi graf. Jika tidak ada jalur langsung ke simpul tujuan, maka diberi simbol tak terhingga. Jika simpul dituju oleh dirinya sendiri, misalnya simpul 1 ke simpul 1, jaraknya 0 karena tidak ada perpindahan lokasi. Dan hasil perhitungan graf dalam bentuk matriks ketetanggaan. Pada matriks ketetanggaan, perhitungan kedua mempertimbangkan jalur tidak langsung, non-bypass, sama seperti sebelumnya, adalah titik awal dan adalah titik tujuan. Perhitungan ini melibatkan jalur dari simpul awal ke simpul tujuan dengan melewati simpul lain, namun jika tidak ada jalur tidak langsung, maka menggunakan jalur langsung, bypass. Contohnya, untuk mencari jarak dari simpul 1 ke simpul 10, dapat melewati beberapa jalur, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sama dengan 6.050 meter. 1, 2, 3, 4, 9, 6, 10 sama dengan 7.650 meter. 1, 2, 7, 8, 9, 6, 10 sama dengan 6.940 meter. Dari pilihan tersebut, jalur terpendek adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dengan jarak 6.050 meter. Jika tidak ada jalur menuju simpul tertentu, maka diberi simbol tak terhingga. Jika simpul dituju oleh dirinya sendiri, jaraknya 0, misalnya, sama dengan 1 dan sama dengan 1. Kesimpulan yang kami dapat dari studi kasus ini adalah dengan menggunakan graf berbobot dan algoritma Dijkstra, kita dapat menemukan jalur terpendek antara lokasi secara efisien. Hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi, seperti logistik, transportasi, dan navigasi. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching.